Banyak orang yang senang dengan produk ini. Kita lihat ya, bikin calming, yang bikin kulit kita itu jadi lebih tenang. Tapi yang menarik di sini juga diberikan zinc gluconate. Zinc gluconate sering dipakai untuk penyembuhan dari jerawat. Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi. Jadi apakah ini produk saya rekomendasikan? Kita akan review satu produk dari La Roche-Posay, Cicaplast Balm B5. Ini cukup hype ya, cukup banyak orang yang senang dengan produk ini. Kita lihat ya. Ini jadi adalah satu pelembab ya, atau moisturizer. Kalau sehari-hari kita banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak kegiatan, kena sinar matahari, sehingga kita butuh sesuatu yang bikin calming, yang bikin kulit kita itu jadi lebih tenang, tidak iritasi. Dan kadang-kadang memang dari pekerjaan kita dan atau sehari-hari ada timbul stres sehingga terjadi jerawat, dan kita butuh sesuatu gitu untuk menyelesaikan masalah di kulit kita. Cuci wajah yang lembut, kemudian kita pakai sunscreen, moisturizer atau pelembab. Nah, kalau di sini Cicaplast Balm B5 ini, Cicaplast artinya dia memiliki efek cicak atau Centella asiatica. Centella asiatica yaitu untuk penenang atau soothing atau meredakan iritasi. Dan B5 itu adalah panthenol atau vitamin B5 yang juga sama kegunaannya. Kita lihat ya ingredientnya, kandungannya punya hydrogenated polyisobutane sebagai emollient atau pelembab, ada dimethicone, ada glycerin, humectant, pelembab juga, ada shea butter. Panthenol yang tadi B5 atau B5 itu panthenol yang gunanya untuk sebagai pelembab dan juga sebagai anti radang. Maricasoside, dan ini adalah Centella asiatica tadi sebagai anti radang. Jadi kalau kita punya radang, ada kemerahan di wajah, ada iritasi, kemudian ada jerawat, bisa diberikan ini. Tapi yang menarik di sini juga diberikan zinc gluconate. Zinc gluconate sering dipakai untuk penyembuhan dari jerawat. Jadi produk-produk zinc ini dipakai memang sering untuk penyembuhan jerawat ya. Dan juga di sini ada chlorhexidine di gluconate sebagai antimikroba. Jadi kalau kita jerawat bisa ada bakteri dan diberikan ini ya. Oke, jadi ini lengkap, ada pelembabnya, banyak emollientnya, jadi lebih ketat, lebih tebal konsistensinya. Isinya juga banyak untuk anti radang. Tadi ada panthenol, ada maricasoside, dan juga ada untuk meredakan jerawat dan antibakteri. Kita lihat isinya seperti ini ya. Dia warna putih, krim, nah kental. Kalau kita ratakan dia nggak licin, jadi nggak gampang untuk meratakannya, itu nggak gampang, mesti pelan-pelan ya. Dan benar-benar ini melembabkan. Jadi cocok buat Anda yang jerawatan, kulitnya lagi iritasi, ini cocok sekali. Cuma ada beberapa yang menurut saya mesti dipertimbangkan. Pertama, kalau saya agak butuh usaha untuk meratakannya. Jadi kalau misal kita punya pelembab yang lain licin, enak sekali gitu ngeratainya, cepat. Di sini memang harus pelan, karena dia agak lengket. Tapi hasil akhirnya tidak lengket. Nggak usah khawatir nanti lengket-lengket, enggak. Dan ini enggak terlalu bikin kita berminyak atau shine, jadi berkilat atau shiny. Nantinya akan meresap kok. Jadi seperti kulit biasa aja. Jadi nggak akan berubah kulitnya jadi shiny, jadi glowing, jadi lebih berkilat gitu wajahnya, enggak. Karena nanti dia akan meresap, cepat meresap. Jadi kalau Anda yang nggak suka lengket-lengket, ini cocok. Saya cuma merasa ini pengaplikasiannya kita mesti pelan-pelan. Ya kalau nggak ketarik-tarik wajah, jadi nggak bisa cepat karena dia agak lengket. Pengaplikasiannya dia agak lengket, nggak licin. Terus yang berikutnya, dia ada chlorhexidine di gluconate, ada antimikrobial, jadi untuk mengurangi bakteri. Saya nggak tahu ini apakah cocok untuk dipakai sehari-hari, setiap hari. Karena di tubuh kita ada mikroba yang memang harusnya memang ada di situ ya, fisiologis. Apakah bakteri kita di wajah memang harus dihabiskan semua? Atau kita harus berteman dengan bakteri yang fisiologis yang ada di wajah? Karena belum tentu itu akibat kebanyakan bakteri di wajah kita. Tapi karena memang proses radang di badan kita, karena proses hormonal, karena aktivitas kita sehari-hari, karena dehidrasi, karena perubahan cuaca, apakah harus
di setiap hari kita pakai ini. Jadi kalau saya sarankan sih boleh pakai ini pada kondisi-kondisi tertentu. Pada saat kita sedang iritasi, pada saat kita jerawatan, habis itu nggak perlu lagi pakai antimikroba. Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi. Jadi apakah ini produk saya rekomendasikan? Boleh pada saat-saat tertentu. Bukan menjadi sesuatu yang harus Anda pakai setiap hari.